Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali yang saya hormati pengurus Mushola Al Mubarak dan sama-sama saya hormati ibu-ibu dan anak-anak pesantren MTI Kota Panjang. Pertama dan terutama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan nikmat beliau itu pula lah kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju musola yang kita cintai ini. Solawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita di akhirat nanti mendapat syafaat dari beliau. Bahwasanya syafaat yang lebih besar di akhirat nanti yaitu syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi besar kita menyimpan doanya bagi kita umatnya di akhirat nanti. Sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu yang telah berdoa akan kaum-kaumnya memberikan azab dari Allah, tapi malaikat Jibril meminta kepada Nabi Muhammad untuk berdoa kepada Allah kerana kaumnya yang telah menghina dan melempari beliau dengan batu, tapi Nabi kita menolak. Bahwasanya Nabi kita mengatakan pada Jibril, wahai Jibril, aku tidak akan berdoa kepada Allah untuk memberi azab kepada umatku, tapi aku akan menyimpan doaku nantinya di Yaumul Mahsyar nanti untuk umatku, supaya umatku mendapatkan syafaat dari beliau. Kaum muslimin sedang salat tarawih berjemaah. Untuk menyingkat waktu, bahwasanya pada hari ini untuk ceramah diberikan waktu oleh pengurus musola yakni 10 menit. Kaum muslimin sedang tarawih berjamaah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, lebih eloknya kita basuh awak lah ibu ya. Basuh orang Kota Panjang lah, basuh orang Peten pula kita lah. Ya basuh Nesia ambo weko kau korek ulas korek bolu weko nak ngeroti ibu-ibu dah. Baiklah, untuk mengisi ceramah pada malam hari ini, ambo beri judul ceramah ambo yakni menyukuri nikmat Allah. Bahwasanya menyukuri nikmat Allah itu sangatlah besar. Bahwasanya nikmat Allah itu kalau kita hitung, maka kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Mulai dari kita bangun dari pagi, Allah sudah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat udara. Betapa nikmat yang sedikit itu sangat berguna bagi kita. Dengan nikmat udara itu kita masih dapat bernafas, masih dapat hidup. Maka daripada itu kita selalu menyukuri akan nikmat yang sedikit itu. Yang lebih besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu yakni nikmat iman. Kaum muslimin sedang salat tarawih berjamaah. Bahwasanya kita diberikan oleh Allah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman. Nikmat iman yang sungguh besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada hati sanubari kita untuk selalu dekat kepada beliau. Bahwasanya kita mempunyai dua sifat. Manusia ini mempunyai dua sifat. Apa yang kita punya dua sifat itu, ibu-ibu? Sifat yang diberikan Allah
kepada kita itu ada dua. Ambo bertanya ke ibu-ibu, nan dua tu sifat yang beri Allah kepada kita. Apa-apa, nikmat nan dua tu, nan sifat nan dua tu, nan ada diberi dan tenolah kepada kita. Tu. Karena MTI sifat bukan nikmat. Sifat yang ada di manusia ko ada dua. Yang pertama sifat zahir, sifat jasmani. Ada sifat jasmani ada kepada kita ko. Apa-apa nan sifat nan zahir tu, ada sifat zahir tu. Sifat zahir tu yaitu sifat yang nampak, yang joleh. Yang joleh daripada kita. Tubuh kita tu joleh tu. Roman kita tu joleh tu. Tangan kita itu joleh tu. Yang kedua, sifatnya batin. Yang sifat batin tu, yang ada di dalam kita tu. Bagus. Yang kedua, sifat yang ada di kita tu sifat batin, iaitunya hati. Ibu-ibu, bapak-bapak sidang tarawih berjamaah. Sifat jasmani yaitu sifat yang nampak, yang bisa kita raba. Apabila sifat jasmani yang ada pada diri kita itu rusak, apakah bisa kita pelok balik ibu-ibu, bapak-bapak? Sifat yang ada, yang nampak itu rusak. Apa bisa kita memperbaiki? Apa bisa kita mengobatinya? Tentu lain. Tapi sifat batin yang ada di dalam diri kita ko, apabila nya rusak, apakah bisa kita mengobatinya? Tanya ambo ke ibu-ibu. Lain bisa kita mengobati apabila sifat batin itu yang ada di diri kita ko rusak. Baik ibu-ibu. Anak-anak apa? Lain bisa. Bagi tak bisa lah. Serayang zahir saja bisa kita ubah. Roman kita rusak, masih bisa kita ubah. Tangan kita sakit, masih bisa kita ubah. Yang batin lain bisa kita ubah atau tidak? Cara ubahnya? Di mana bisanya? Apabila batin kita ko rusak, ibu-ibu, bapak-bapak, maka bisa juga kita untuk mubiknya. Caranya kita mubiknya dengan selalu mendekati diri kepada Allah, melakukan semua ibadah yang disuruh oleh Allah. Bahwasanya di dalam tubuh kita ko ada sekumpal darah. Apabila rusak sekumpal darah tu, maka manusianya kan rusak. Tidak sehat tu. Ada sekumpal darah di dalam diri kita. Hati. Memang yang ada sekumpal darah di dalam diri kita ko iaitunya hati. Apabila rusak hati ko, maka orangnya akan rusak. Manusia itu akan rusak. Tapi apabila sekumpal darah kau sehat, berosiah, maka manusia itu akan berosiah luar dan dalamnya. Ya, kita memberosihannya dengan berzikir kepada Allah. Selalu mendirikan solat 5 waktu, solat sunnah. Yang solat tu ibu-ibu. Tompe solat ke baik kita bapak ibu-ibu. Tompe solat ke pak.
Yang solatku adalah alat. Alat untuk berkomunikasi kepada Allah. Itu yang solat. Rukun solat berapa anak-anak? Yang 3 boleh tu. Yang 3 boleh saja Pak tanya. Indah niat tu. Yang 3 boleh. Rukun solat 13. Yang 3 boleh tu lain terotip kita. Tertib itu bahasa awaknya terotip. Lain berterotip kita. Kalau nak berterotip kita sudah solat umpama sekitar solatnya tu. Kalau nak berubah terotip Yang 3 boleh itu terotip. Bahasa Indonesianya memang tertib. Tapi bahasa awaknya terotip. Kita lain solat. Kita kerojon yang 2 boleh. Tapi yang 3 boleh kau nak berubah dia. Lain solat namanya tu ibu-ibu. Nak solat tu. Nak berubah terotip pada solat dia. Lain mengunjang orang lain juga. Sudah sembahyang di luar lah mengunjang orang gitu. Bulan puasa kita mengunjang orang juga. Bagi bah juga gitu. Itu nak terlaku nak kita tu. Yang rukun solat yang nomor 3 boleh tu. Di bahasa Indonesianya ya tertib. Tapi sebenarnya itu taroti. Apabila berubah taroti maka solat itu sempurna ibu-ibu. Jadi pada ibu-ibu bapak-bapak, ya kok solat tu jangan dilakukan saja nanti 3 boleh. Harus ngerti rukun solat itu. 3 boleh rukun solat. Yang nomor 3 bolehnya tertib. Yang tertib itu terotip. Nak berubah terotip pamo solat itu. Lah ibu-ibu. Kini kita balik dari judul ceramah Cakung. Menyukuri akan nikmat. Allah telah menegaskan bahwasanya la in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Apabila kita menyukuri akan nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmat itu. Dan apabila kita kufur akan nikmat Allah itu, bahwa sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi kita sebagai manusia selalu menyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah itu bukan iman saja, bukan harta. Iko kebanyakan kita di bagian harta kita lah mengeluh. Rezeki yang diberikan Allah tiap hari itu kita mengeluh. Dapat pagi abi potang. Itu kita lah mengeluh ni. Dia seketika pun nak tolong merezokinya. Itu tandanya kita nak menyukuri nikmat Allah. Kaum muslimin sudah salat tarawih berjamaah. Banyak seketik nikmat yang diberikan Allah, terlebih lagi nikmat rezeki, yaitu nikmat harta. Kita selalu menyukuri akan nikmat itu. Jangan berkecil hati kita. Kita orang miskinnya atau orang kaya. Jangan berkecil hati kita orang miskin ibu-ibu. Sebab orang miskin kau ibu-ibu dibanding orang kaya tu, apabila dia mulai hisap nanti, orang kaya yang paling lama tu dihisapnya. Bada benda itu. Contohnya, kita pergi belanja ke minimarket tu Kita orang miskin. Orang kaya ada pula belanja situ. Masuk kita beli sepotong roti. Dia orang kaya banyak yang dibelinya. Apabila lah tiba tempat membayarnya, saya yang paling lama dia tunggu. Orang kaya. Kaya dah. Orang kaya yang paling lama dihisap tu. 5 roto yang dapat kamar di jalanan roto tu. Nang kita roto nak do tu. Yang dihisap. Dapat pagi habis petang. Itu contohnya ibu-ibu. Maka daripada itu kita selalu menyukuri akan nikmat Allah ibu-ibu. Saketik banyak diberi oleh Allah.
Itu kita syukuri. Kita kok diberi tanolah soman kita jurang kayu, Ibu. Bagai Nabi, apabila makanan hari kini berlebihan tu hari besok, itulah termasuk orang kita orang kayu, Ibu. Makanan yang kita dapat hari kini kok, lah kita makan berlebihannya tu hari besok. Itulah termasuk orang kayu itu, Ibu. Baru model itu. Sebab kita masih diberikan ongok dan tolak untuk besok untuk makan. Itu orang kayu. Maka daripada itu kita harus selalu menyukuri akan nikmat Allah. Banyak seketik, banyak harus syukur kepada Allah. Contohnya satu lagi, Bu. Di bagian rezeki, nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat di tubuh kita saja oleh Ibu. Kita diberi tenolah dari kaki dua beri tenolah. Berapa orang yang sebelah yang diberi tenolah kakinya. Nya tetap nyukurinya. Kita dua diberi tenolah kaki, baik nak bersyukur kita. Lain diberinya tenolah kita kaki dua untuk berjalan, untuk ke masjid, untuk musala. Patut kita syukuri itu, ibu-ibu. Maka gunakanlah kaki itu untuk melangkah, ibu-ibu, bapak, untuk menuju kebaikan. Diberi kita tangan dan tenolah. Semasa tangan kau aktif bergerak, ibu-ibu, gunakanlah tangan kau untuk beribadah ke tenolah. Diberi kita dan tenolah telinga. Dua diberi dan tenolah kita telinga. Patut kita syukuri. Semasi telinga tu ulun diambil nikmatnya oleh Allah. Semasi telinga tu ulun pokak, ibu-ibu, gunakanlah telinga tu, ibu-ibu, untuk mendengar yang elok-elok, untuk mendengar yang baik-baik. Diberi kita dan tenolah mata. Dua mata kita, ya gunakanlah mata itu untuk melihat yang elok-elok, untuk melihat Al-Quran tu, ibu-ibu. Diberi tanolah kita nikmat mulut, lidah. Lidah kau ni boleh membayar, ibu-ibu, bapak-bapak. Sebab lidah kau lebih tajam dari pedang. Mulutmu adalah harimaumu, kata orang. Jadi jadian lidah kau untuk bergunjing. Sebab mulutmu itu adalah harimaumu. Ambo dulu ceramah, pernah berceramah dulu di masjid. Dia ditanya juga dak orang tu. Oh ustaz, bergunjing boleh boleh ustaz? Nak boleh ambo. Sebab bergunjing tu berdosa. Dijawab pula dak mamak tu balik. Ambo menggunjing laki boleh ustaz, nan elok-elok. Ambo gunjing laki boleh borinya mau piti. Dari bori yang belanja cukup hidup budak laki mu. Indak jua boleh ada tu, ibu-ibu. Sebab di belakang ibu-ibu pokoknya akan tumbuh dosa. Mentang-mentang lakinya orang kayu, tu yo. Tu makanya tumbuh jua dosa. Banyak elok, banyak buruk yang kita gunjang tu berdosa, ibu-ibu. Maka daripada itu syukurilah nikmat Allah itu. Sebab Allah telah menegaskan di dalam surat Ar-Rahman, berakali Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban," kata Allah. Berakali tu sebanyak Allah memperingat awak, nikmat Allah mah aja nenek awak dutun. Kan ada yang kita dutun lah di ibu-ibu ah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dah. Mah aja nikmat Allah yang kita dutun ni. Kok kita dutunnya tu ayolah godang dosa itu ni. Sebanyak tu nikmat dari berikan Allah. Untuk itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan menambah nikmat kita itu. Untuk itu marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu mengerjakan amalan-amalan ibadah. Terlebih lagi di bulan Ramadan tu, bulan yang lebih baik dari 1000 bulan.
Mungkin itu yang dapat ambo sampaikan pada malam hari ini ko. Kalau ada salah dan janggal dari ambo minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.